Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Pada pertemuan tadi kita sudah membahas nomor 2, yaitu penulis mengatakan ta'widul waladi an-nadhafata, membiasakan anak untuk kebersihan. Fa yaqussu adfarahu wa yaghsilu yadayhi qabla at-ta'ami wa ba'da. Maka hendaklah ia memotong kukunya, ini sudah kita jelaskan panjang lebar, dan membasuh kedua tangannya sebelum makan dan setelahnya. Kemudian penulis mengatakan wal istinja wa ta'limuhu listinja'a, dan pengajaran kepada anak tentang tata cara beristinja. Nah, ini harus kita bahas, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tentang beristinja. Istinja secara bahasa artinya adalah diambil dari kata an-naju. An-naju yang artinya bahasa Indonesianya al-qat'u, yaitu memotong. Memotong kotoran dari diri sendiri. Adapun secara istilah syariat, izalatul khabath minal makhraji bil ma' au bil ahjar, menghilangkan kotoran dari tempat keluarnya, baik itu kubul atau dubur, baik dengan air atau dengan batu. Nah, ini kita harus ajarkan kepada anak-anak kita akan hal ini, ya. Hukum istinja, hukumnya adalah wajib jika memang ada najisnya, yaitu ada sesuatu yang keluar, kencing atau buang air besar, maka hukumnya wajib untuk dibersihkan. Ini hukumnya wajib diajarkan kepada anak-anak akan hal tersebut, ya. Dan mengajarkannya itu kapan para ikhwah? Mengajarkannya itu ketika dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu ketika dia pra umur 7 tahun. Pra umur 7 tahun, seperti misalkan umur 4, 5, 6, itu sudah. Kenapa? Karena umur 7 tahun dia diperintahkan untuk sholat. Sedangkan sholat wajib dalam keadaan bersuci, yaitu berwudu. Nah, ini diajarkan kepada anak-anak kita. Maka istinja hukumnya adalah wajib, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, "Idza dhahaba ahadukum minal gha'id falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u an." Jika salah seorang di antara kalian buang air besar, maka bawalah 3 batu untuk membersihkan dengan 3 batu tersebut. Sesungguhnya 3 batu tersebut sudah mencukupi untuknya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut diperhatikan juga adalah adab-adab ketika buang hajat, ketika beristinja. Adab-adab ketika beristinja. Yang pertama adalah saat masuk dan keluar saat beristinja, maka mengucapkan doa. Ajari anak-anak kita tentang doa ini, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika masuk ke dalam khala.
Khala tempat buang air besar. Maka beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian dianjurkan untuk membaca ghufranaka saat keluar. Saat keluar, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Abu Dawud, beliau bercerita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranak. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau keluar dari khala, tempat buang air besar, maka beliau mengucapkan ghufranak. Nah, timbul pertanyaan, kalau kita sekarang punya WC, ada ruangannya, mungkin kita bisa praktekkan ini, ya toh? Tapi ada kadang-kadang WC-nya itu besar, kamar mandinya besar. Bahkan ada kamar mandi kadang bisa tidur saking mewahnya, luas gitu kamar mandinya. Ada tempat mandi tersendiri, ada tempat wastafel, cuci tangan tersendiri, ada buang air besar tersendiri. Nah, ini kapan mengucapkannya? Wallahu a'lam, para ikhwah, mengucapkan doa-doa ini kalau yang terjadi seperti tadi, atau mungkin di lapangan luas, di hutan misalkan, yang nggak ada bangunannya, kapan mengucapkannya? Mengucapkannya adalah saat mau buang hajat. Saat mau duduk, maka ucapkan itu. Saat sudah bangun, baru ucapkan ghufranaka. Nah, begitu cara kalau seandainya memang kamar mandinya besar, atau seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau ingin buang hajat ke khala, makanya disebut dengan khala, artinya maka liyakhlu bihi, tempat yang beliau bersendirian dengannya. Jadi menjauh dari kerumunan manusia, karena tidak ada WC dahulu. Maka caranya kapan mengucapkan doa ini? Yaitu ketika mau duduk, mau buang hajatnya. Nah, ucapkan itu. Begitu ya, bisa dimaklumi ya. Nah, kemudian termasuk adab, yaitu mendahulukan kaki kiri saat masuk dan mendahulukan kaki kanan saat keluar. Ini adalah adab saat buang hajat atau saat beristinja. Dan ini adab disepakati oleh mazhab fikih yang 4. Ya. Bahkan dinukilkan oleh Imam An-Nawawi al-ijma' atasnya. Ijma'. Ya. Dalilnya apa? Enggak ada dalilnya. Tetapi kaedah syariat menunjukkan bahwa untuk sesuatu yang mulia didahulukan bagian kanan. Untuk sesuatu yang kotor didahulukan bagian kiri. Masuk masjid didahulukan kaki kanan, dan keluar dari masjid didahulukan kaki kiri. Sebaliknya, tempat yang dikhawatirkan terdapat kotoran didahulukan bagian kiri untuk memasukinya, dan ketika keluar didahulukan bagian kanan ketika keluar. Nah, jadi beliau mengatakan wa hadzal adabu muttafaqun ala istihbabih wa hadhihi qa'idatun ma'rufah wa hiya anna ma kana min at-takrim budi'a fihi bil yumna wa khilafuhu bil yasar. Adab ini disepakati atas keistimewaannya, dan dia adalah kaidah yang dikenal, yaitu apabila dia termasuk hal yang mulia maka dimulai dengan bagian kanan, dan sebaliknya yaitu yang kotor, yang rendah, maka dimulai dengan bagian kiri. Makanya kalau kita memberi dengan tangan kanan, mengambil dengan tangan kanan. Kalau kita memberi dengan tangan kiri atau mengambil dengan tangan kiri untuk sesuatu yang kotor. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu saya tidak mau masuk ke dalam masalah fikihnya karena ini adab-adab saja. Kemudian wa akhdhil waraq ba'da al-baul liyamsahahu aw al-ghusl bil ma' litasihha salatuh. Hendaknya dia mengambil waraq, yaitu kertas atau tisu, untuk membasuhkan kemaluannya atau membasuhnya dengan air untuk sah salatnya.
wala yunajjis libasahu, dan tidak boleh memberikan najis kepada pakaiannya. Baik. Sekarang para ikhwan dirahmati oleh Allah, kemudian penulis mengatakan tsalitsan anna talattafa fi nushiha lahum sirran wa alla nafdhahum in akhtau fa in asarru 'ala al-'inad tarakna al-kalama ma'ahum 3 ayyam wa la nazid. Yang ketiga, adab dan akhlak yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah kita berlemah lembut di dalam menasehatinya. Dan salah satu jenis kelembutan adalah menasehatinya secara rahasia, tidak di hadapan anak-anak yang lain, apalagi tidak di hadapan orang banyak. Menasehati anak jangan direndahkan dengan cara menasehatinya di hadapan orang banyak, ya. Kemudian penulis mengatakan jika terus saja melakukan kesalahan padahal sudah kita nasihati, maka jangan dibicarain selama 3 hari. Nah, ini sunnah Rasulullah SAW, ya. Dan tidak boleh lebih daripada 3 hari. Tidak boleh lebih daripada 3 hari. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi orang tua boleh untuk tidak membicarainya lebih dari 3 hari sebagai bentuk peringatan keras, ya, sebagai bentuk peringatan keras. Nah, dan kalau itu dari orang tua kepada anak, saya kira itu adalah sangat manjur sekali. Karena anak sangat menghormati orang tua, sangat menghormati bapaknya, ibunya. Ketika sang bapak, sang ibu tidak mau membicarainya, maka itu sangat menancap ke dalam kalbu sang anak, akan menjadi pelajaran bagi dia agar tidak mengulanginya. Ini penulis memberikan cara seperti itu, ya. Tetapi ingat, tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah. Kemudian yang keempat, amara al-aulada bis-sukut 'inda al-adhan wa ijabatu al-mu'adhdhin bimithli ma yaqul, thumma as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a'ul wasilah. Du'ail wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya memerintahkan anak-anak untuk diam saat azan. Nah, ini penting. Salah satu kesuksesan orang tua dapat dilihat ketika anaknya mendengar azan dan tidak ribut. Terutama anak-anak yang sudah mumayyiz, ya, umur 6-7 tahun, maka dididik dari mulai semenjak dini. Kalau azan, diam. Kemudian menjawab muadzin sebagaimana yang dikumandangkan oleh si muadzin. Jadi salah satu adab saat dikumandangkan azan, maka menjawab orang yang azan. Kemudian bersolawat atas Nabi Muhammad SAW dan membaca doa minta wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'adtah. Ya, baik. Kita akan bahas masalah ini sebelum kita tutup kajian. Kita akan bahas permasalahan ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk menjawab orang yang mengumandangkan azan dengan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, ini dianjurkan.
Diajarkan kita oleh orang tua kepada anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nak jawab nak, sebagaimana yang dikumandangkan oleh muadzin. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan dengan kesepakatan para mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, wa yustahabbu liman sami'al muadzin an yaqula kama yaqul la a'lamu khilafan baina ahli al-'ilm fi istihbabi dzalik. Dianjurkan bagi siapa yang mendengar seorang yang mengumandangkan azan untuk mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Aku tidak mengetahui ada khilaf di antara para ulama tentang anjuran ini. Dan ini berdasarkan hadis Rasul riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar orang yang mengumandangkan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada riwayat menarik ini ya. Disebutkan dari Tha'labah bin Abi Malik Al-Quradhi. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa enggak wajib menjawab muadzin? Hukumnya sunnah saja. Artinya kalau ada azan kemudian kita ngobrol boleh enggak? Maka jawabannya boleh. Coba perhatikan riwayatnya. Tha'labah bin Abi Malik Al-Quradhi bercerita, annahu akhbarahu annahum kanu fi zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yusalluna yawm al-jum'ah hatta yakhruja Umar. Fa idza kharaja Umar wa jalasa 'ala al-minbar wa adhana al-mu'adhdhinun qala Tha'labah jalasna natahaddath. Fa idza sakata al-mu'adhdhinun qama Umar yakhutub in ansatna falam yatakallam minna ahad. Falau kanat ijabatu al-mu'adhdhin wajiban lamma jalasa as-sahabah yatahaddatsun. Artinya ini diriwayatkan di dalam riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, bahwa Tha'labah bin Abi Malik Al-Quradhi radhiyallahu anhu bercerita, kami di zaman Umar bin Khattab salat Jumat, jika Umar bin Khattab keluar lalu beliau duduk di atas mimbarnya lalu dikumandangkan azan, maka kami ngobrol ketika dikumandangkan azan. Jika muadzin sudah selesai, Umar bin Khattab naik berkhutbah, kami diam, tidak ada seorang pun di antara kami yang berbicara kepada yang lainnya. Kalau seandainya menjawab muadzin itu adalah wajib, maka niscaya mereka tidak akan ngobrol. Dan ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menunjukkan bahwasanya dianjurkan, disunnahkan. Tetapi jangan sampai juga kebiasaan ngobrol pas azan. Ya, karena keutamaan yang sangat luar biasa dari orang yang menjawab azan. Ya, keutamaan yang sangat luar biasa dari orang yang menjawab azan. Apa keutamaannya? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat, bahkan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan detil menjawab azan itu. Beliau berkata, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Jika orang muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka salah seorang di antara kalian mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Jika muadzinnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka salah seorang di antara kalian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jika muadzinnya mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka muadzinnya mengucapkan, maka yang mendengar mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika muadzinnya mengucapkan hayya 'alas shalah, maka salah seorang di antara kalian mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jika muadzinnya mengucapkan hayya 'alal falah, maka yang mendengarnya mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka yang mendengarnya mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Jika muadzinnya mengucapkan la ilaha illallah, maka yang mendengarnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk dalam surga.
cuma jawab azan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini yang patut diajarkan kepada anak-anak kita ketika azan, maka dengarkan. Bahkan kalau seandainya kita sedang di mobil terdengar azan, maka dengarkan. Ya, dibiasakan, itu sudah menjadi tabiat dari anak kita, ya, tabiat dari anak kita. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan bersolawat? Bersolawatnya adalah setelah mengumandangkan azan. Jadi pertama adabnya menjawab orang yang mengumandangkan azan. Sebagaimana yang dikumandangkan azannya, maka ucapkan sebagaimana yang dikumandangkan oleh si muadzin. Kecuali ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Itu yang pertama. Yang kedua, bersolawat. Kapan bersolawatnya? Yaitu setelah mendengarkan azan seluruhnya, berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berselawat. Lalu setelah itu apa yang dilakukan? Yang ketiga, membaca doa setelah dikumandangkannya azan. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara mengumandangkan azan, menjawab azan. Yang ketiga yaitu ketika setelah bersalawat, yang keempat ya, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha saya runut ya, saya ulangi ya. Pertama, membaca apa yang diucapkan oleh muadzin. Tuh ya. Kecuali hayya 'alas shalah, paham ini? Yang kedua, ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya, sebentar. Ya, ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Siapa yang mengucapkan seperti ini, maka diampuni dosanya. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membaca sholawat yang sudah kita sebutkan tadi. Yang keempat, membaca doa minta wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Ya. Yang kelima, berdoa antara azan dan iqamah. Itulah 5 adab saat dikumandangkan azan. Coba kita ulangi. Yang pertama apa? Membaca apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Baik, paham ya? Kemudian yang kedua, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ini pahalanya diampuni dosanya. Kalau tadi yang pertama pahalanya dimasukkan surga, ini diampuni dosanya. Kapan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina? Saat ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, baca itu. Asyhadu an la ilaha illallah, baca itu. Asyhadu anna Muhammadar rasulullah, baca itu.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca itu. Ya. Dari mana itu riwayatnya Ustaz? Itu diriwayatkan dari Ibnu Amir radhiyallahu anhu, yaitu siapa yang mendengar muadzin yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka ucapkanlah itu. Nah, ya. Baca itu. Yang ketiga apa? Membaca salawat. Kapan? Setelah azan selesai. Yang keempat, membaca doa minta wasilah. Yang membaca doa ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, halat lahu syafa'ah. Halal baginya untuk mendapatkan syafaat, ya. Yang tadi membaca yang ketiga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna yang kedua ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina, itu diampuni dosanya. Kemudian yang membaca sholawat maka dijamin surga. Kemudian yang membaca wasilah dijamin mendapatkan syafaat. Kemudian yang kelima, membaca doa antara azan dan iqamah dijamin doanya dikabulkan. Gitu ya, adab saat azan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi ya. Ada berapa adabnya? Ajarkan kepada anak-anak kita ya. Menjawab sebagaimana yang dibaca oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, itu pahalanya masuk surga. Yang kedua, saat asyhadu an la ilaha illallah, maka ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allah raditu billah rabba wa bil islam wa bi rasul Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Diampuni dosanya. Kemudian yang ketiga, apa? Bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, baca bersalawat atas Rasul, itu diampuni dosanya. Kemudian yang keempat, membaca doa wasilah, mendapatkan syafaat. Yang kelima, membaca doa antara azan dan iqamah, maka tidak ditolak doanya. Itu dulu ya. Nah. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai kepada 4 adab ya, 4 adab yang disebutkan oleh penulis di sini. Baik, ada beberapa pertanyaan. Apakah benar perbuatan maksiat seseorang akan berdampak pada perubahan sikap anggota keluarga di dalam rumah dan berdampak pula pada amal ibadah yang rutin dikerjakan, misal jadi susah bangun sholat malam? Dan iya, ini sangat betul perkataan ini. Antum kalau ingin lebih jelas, baca kitab Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya, atau yang disebut dengan Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'ish syafi. Jawaban yang memuaskan bagi siapa yang bertanya tentang obat penyembuh, yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi buku ini menariknya, beliau tulis karena sebuah pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, wahai Syekh, saya pelaku maksiat, tetapi setiap kali saya bertobat, maka maksiat itu terus bertambah, malah lebih kecanduan setiap kali saya bertobat. Bagaimana caranya? Baru beliau menjelaskan. Kata beliau, yang pertama doa. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui ada hubungan antara maksiat dengan hukuman dari Allah. Salah satu buruknya maksiat adalah kita dihukum oleh Allah di dunia. Apa hukumannya? Yaitu jauh dari ketaatan, susah mengerjakan ketaatan, bangun malam,
tapi nggak mau sholat. Bangun malam dia, malas sholat. Yang ada ambil HP, scroll. Habis itu tidur lagi. Bahkan yang lebih parah, karena bangun malam kan jam 2, jam 3, lihat sebentar, tidur lagi, subuhnya telat. Nah ini maksiat betul. Baca Quran kita malas dalam sehari semalam. Saya berpesan pada ikhwah, jangan pernah tidak ada dalam sehari semalam mata kita melihatkan kepada mushaf. Baca Al-Quran. Saya pernah punya pengalaman waktu di pondok tahfidz, karena kita pondoknya tradisional. Jadi kita para santri boleh bergaul dengan orang kampung. Makanya saya bisa bahasa Jawa karena bisa bergaul dengan orang kampung. Di depan pesantren kita itu ada orang, dia usahanya jualan minyak gas, kalau bahasa Banjarnya. Paham lah minyak gas? Minyak tanah. Ya, minyak tanah. Jualan beliau, itu saja usahanya. Dari pagi sampai asar. Asar tank pokoknya berhenti. Habis asar, rapi sebentar. Habis maghrib sampai isya. Kadang-kadang setelah isya beberapa waktu, terus baca Quran hampir setiap hari. Saya tanya kepada beliau, berapa kali hatam kalau begini? Pak Le, berapa kali hatam? Sebulan bisa, kalau tidak salah ingat saya, sebulan bisa 7 kali. Begitu. Alangkah hidup nikmatnya. Ya, nggak pernah mikir macam-macam. Bekerja hanya sekedar untuk bisa makan. Ya. Maka hatamkan Al-Quran para ikhwan yang dirahmati. Baca Al-Quran. Dan apabila orang tertahan dari baca Quran, berarti itu dia sedang maksiat. Berarti sedang bermaksiat. Karena para ulama di antaranya Imam Qayyim berkata, at-ta'ah tajlibul barakah lil 'abdi fi kulli syai'. Ketaatan mendatangkan keberkahan untuk seorang hamba dalam segala sisi kehidupannya. Wal ma'siyah tamhaqu anhu barakat kulli syai'. Dan maksiat menghilangkan dari si hamba berkah dalam segala hal. Saya beri contoh misalnya, anak-anak susah diatur, dikasih nasihat malah ngelawan. Itu sebelum kita mengecap anak tersebut keras kepala, kita dulu introspeksi diri. Jangan-jangan kita sedang bermaksiat. Bahkan anak-anak yang mungkin di pesantren susah dia untuk menghafal, maka orang tuanya harus introspeksi diri tuh. Harus muhasabah. Apa nih saya lakukan apa? Makan minum saya baik enggak, dari halal enggak? Lisan sudah suka ghibah orang enggak? Mata telinga suka melihat mendengar yang haram enggak? Orang tuanya harus memperhatikan diri. Karena Abdullah bin Abbas mengatakan, hafidha bi salahi abihima. Kedua anak yatim yang disebutkan dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihissalam dijaga oleh Allah karena kesolehan kedua orang tuanya. Kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap anak, terhadap istri. Kan para ulama salaf ada yang berkata, inni la'alamu bidzambi min khuluqi dabbati wa imraati. Aku tahu aku sedang pelaku dosa ini kalau lihat kendaraanku, kalau sering mogok, sering bermasalah, wah itu lagi sedang bermaksiat. Dan juga kelakuan istri, suka melawan, suka angkat suara, ya, itu tahu. Aku tahu bahwa aku sedang bermaksiat kepada Allah SWT. Dan para ikhwah subhanallah, dan itu tidak bisa dibuat-buat. Suami yang berwibawa, suami yang dicintai oleh anak istrinya, itu nggak bisa dibuat-buat. Itu adalah cahaya ketaatan kepada Allah SWT. Makanya kan ada perkataan para ulama menarik, man aslaha bainahu wa bainallah aslaha bainahu wa bainan nas.
Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka dia akan baik hubungannya dengan manusia. Ma'an ahabahu fil ghaib ahabahu nas fil ghaib. Siapa yang memuliakan Allah saat dalam keadaan kesendirian, maka Allah akan menjadikan manusia memuliakan dia. Itu nggak bisa dibuat-buat ya. Yang bisa dibuat harus pakai surban, baju harus gamis, ya. Kemudian kalau berjalan agak sedikit kalem begitu, nggak bisa dibuat-buat. Itu timbul dari qalbu. Ya. Bagaimana seorang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika melihat Rasulullah SAW pertama kali, beliau langsung cinta, langsung segan. Itu nggak bisa dibuat-buat. Itu hasil takwa. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, at-ta'ah nurun fil wajh. Ketaatan itu adalah cahaya di dalam wajah. Kita dakwah salaf ini jauh dari memuliakan orang sebelum meninggal, karena kita tidak tahu bagaimana wafatnya orang tersebut, ya. Kita tidak seperti dakwah-dakwah lain yang memuji-muji orang, oh ini wali Allah, ini apa segala macam, padahal dia masih hidup. Ya, kita tidak tahu akhir hidupnya. Tetapi bolehlah kita sebutkan kadang-kadang sebagai pujian kita. Antum kalau ketemu dengan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, orang yang baru pertama kali ketemu dengannya itu sudah segan, sudah cinta, apalagi yang hidup bersamanya, yang pernah menemaninya, yang pernah dekat dengannya beberapa hari, tahu betul itu hasil ketaatan. Itu nggak bisa dibuat-buat tuh, nggak bisa dibuat-buat. Nah, maka betul ini perkataan bahwa sangat berpengaruh. Maksiat itu salah satu buruknya, qubhul ma'siyah, keburukan maksiat adalah membuat anggota tubuh atau anggota keluarga tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana membersihkan bulu hidung, dan apakah dicukur atau dicambut, atau apakah itu juga bagian dari fitrah atau tidak? Belum ada dalil akan hal ini, akan tetapi dia termasuk daripada hal yang dibersihkan, karena tidak sewajarnya seseorang membiarkan bulu hidung keluar, ya. Dan apakah dicabut? Mau dicabut sakit banget dicabut. Ya, mungkin bisa dibersihkan dengan dipotong atau yang semisalnya, Allahu a'lam. Tapi belum ada dalil untuk bulu hidung. Kenapa belum ada? Karena tidak semua orang keluar bulu hidungnya, tapi ketiak, kuku, kemudian bulu kemaluan, semuanya ada yang keluar darinya. Menipiskan kumis. Apakah dosa bila suami marah lalu mendiamkan istri hingga berhari-hari? Dan jika mulai berkomunikasi kembali tapi hanya seperlunya saja, apakah termasuk perbuatan zalim? Sebelum saya jawab pertanyaan ini, sang istri kalau suami lagi marah, maka istrinya dandan aja di hadapan sendiri. Ya, dandan seseksi-seksinya. Kalau perlu betilanjang di hadapan sendiri. Ya, ampiham sudah malah. Ya, itu salah satu trik bagi seorang istri menghadapi suami yang suka bermamai. Pokoknya jangan tapi pakai baju di hadapan laki dah, itu aja dah. Ya, jangan tapi pakai baju di hadapan laki. Insyaallah aman, damai sentosa. Makanya seorang perempuan jika ingin berpuasa sunnah diwajibkan untuk meminta izin kepada suaminya jika suaminya ada di tempat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kenapa sang suami kenapa harus izin? Dan kenapa boleh sang suami membatalkan puasa sunnah sang istri? Kata Imam Nawawi, li'anna zawj lahu haqqal istimta' fi kulli waqt. Karena seorang suami berhak untuk menikmati istrinya di setiap waktu.
Bahkan para ulama membicarakan, Ustaz, bahkan kalau sholat sunnah bagaimana? Artinya kalau puasa sunnah kan berjam-jam, ya, susah untuk ditahan, maka wajib untuk dibatalkan kalau suami ingin dilayani di atas ranjang. Tapi kalau sholat sunnah paling 2 menit 3 menit, maka jawabannya para ulama mengatakan diselesaikan sholat sunnahnya. Karena sholat sunnah paling setumat, masa kada tahan lalu menghadangi. Maksud saya para ikhwah, kalau istri dimarahin suaminya, maka layani suami, layani dan minta halal kepada suami, meskipun sang istri di pihak yang benar. Berkata sang istri kepada suaminya sebagaimana dalam hadis, inni la ughmidu aini atau la umghidu ghamsan, bahasa hadisnya kalau begitu ya. Aku tidak bisa tidur sebelum engkau memaafkanku wahai suamiku. Nah, seperti itu. Ustaz dia ngelunjak, tugasmu wahai para istri minta maaf, minta halal, minta ridha dari suami, itu tugas. Kecuali kalau sang suaminya berbuat zalim. Pada waktu itu dia nanti minta bantuan kepada keluarganya, kepada keluarga perempuan. Wallahu a'lam. Adapun pertanyaannya, apakah dosa bila suami marah lalu mendiamkan istrinya hingga berhari-hari? Jawabannya iya, kalau lebih dari 3. Tapi tidak berdosa kalau seandainya sang suami ingin memberikan hukuman, karena Rasulullah SAW bersabda, wala tahjurha illa fil bait, tidak boleh memboikot istri kecuali di rumah. Dan di situ tidak disebutkan lebih dari 3 hari atau boleh lebih dari 3 hari. Pokoknya selama itu adalah boleh seorang suami memberikan hukuman, maka dia berhak untuk memboikot istrinya sekehendak dia. Ya, sekehendak dia. Tetapi ini kalau seandainya sang suami tidak berbuat zalim, ya. Kalau seandainya dia berbuat zalim, maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Adakah sunnahnya memotong kuku tangan dan kaki dimulai dari jari-jari tertentu? Belum ada dalil khusus, tetapi dianjurkan. Nah, nanti khilaf nih di antara ulama. Coba antum, apakah memotong kuku bagian dari mengerjakan kemuliaan atau bagian dari membersihkan kotoran? Mana yang lebih diinginkan? Kalau dikatakan memotong kuku bagian dari kemuliaan, berarti mulainya dari kanan. Berarti dari mulai di sini, ya, baru setelah itu dari kanan ke kiri. Tapi kalau dikatakan memotong kuku adalah bagian dari membersihkan kotoran, maka mulai dari kiri. Intinya belum ada dalil, sependek pengetahuan saya belum ada dalil khusus untuk hal ini. Wallahu a'lam. Saya perantau dari Jawa, karena jarang kumpul sama istri, ada niat mau nikah lagi, tapi sama istri tidak direstui, minta solusinya Ustaz. Tidak perlu restu istri, ya. Istri tetap jadi istri, ya, asalkan seseorang sanggup untuk berlaku adil, menafkahi lahir dan batin. Ya, tidak perlu restu istri, karena kalau dimintai restu tidak akan direstui sampai Dajjal datang ada direstui. Pun sudah mencoba. Ya, itu tidak akan direstui. Lebih baik suami mati daripada poligami. Nah, ya kan? Itu bagi perempuan. Bujur kada Bu? Nah, ya lah. Kada berusaha lu. Mati kan itu lebih ringan daripada sekian poligami, itu bagi istri itu.
Makanya saya pesan jangan jadikan itu sebagai bercandaan. Kasihan istri. Awas nih, mau mie gorengnya kada nyaman aku poligami. Betul ke saya? Ya, berarti sih dia hendak mie goreng malam ini berarti. Nah, itu para ikhwan. Jadi maksud saya tadi saya katakan tidak perlu restu istri, cuma harus ingat dia harus adil. Nah, kalau seandainya istrinya di Jawa, kemudian istri yang kedua di sini di Samarinda, maka harus adil pembagiannya. Itu satu ya, tidak perlu restu, tapi harus adil. Yang kedua, dianjurkan untuk dicatatkan sipil. Artinya prosesnya resmi. Kenapa? Karena nanti akan ada hak dan kewajiban. Dan umur kita tidak tahu siapa yang lebih panjang umurnya, si suami atau si istri. Busiah itu apa artinya busiah? Pas si suami meninggal, ya, kemudian meninggalnya di Samarinda, dihadiri oleh istri yang di Samarinda. Datang istri dari Jawa dengan 5 anaknya. Aku bininya. Jar bini yang di Samarinda, pian siapa? Kepada semalam sudah ada bini sih. Nah, berarti tidak mesti harus minta restu, tapi harus adil. Yang kedua, harus diberitahu istrinya. Nah, ini yang berat. Iya, diberitahu. Ya. Karena kenapa? Karena tidak mungkin tidak diberitahu. Karena harus memberi nafkah ke sana, harus memberi nafkah ke sini, nafkah lahir dan batin. Ya, tidak mungkin. Nah, harus adil. Jadi tidak ada restu, minta restu tidak ada. Ada cerita menarik. Waktu itu kita di rumah Syekh Abdul Razak. Saya bersama kawan-kawan, ada Ustadz Firanda juga. Kemudian Syekh bercerita. Ustadz bertanya, Ustadz Firanda, Syekh, apa hukumnya kalau poligami tapi istri mengancam, kalau engkau poligami saya bunuh diri? Kemudian Syekh bilang, saya tidak bisa jawab, tapi saya punya teman yang bisa menjawabkan. Diteleponlah tuh pakai voice, pakai loudspeaker gitu. Kemudian dikeraskan, Syekh, apa hukumnya mau poligami tapi istri mengancam mau bunuh diri? Kata Syekh tersebut, Syekh ini dulunya tentara, kemudian menjadi penceramah, pendakwah gitulah, ahli ilmu. Kata Syekh, nasihati istrinya agar bersabar dengan takdir Allah. Ini syariat Allah, terimalah. Sudah Syekh, tapi tetap mengancam mau bunuh diri. Kalau seandainya seperti itu, ya sudah, nikah saja. Kalau seandainya dia bunuh diri, kerjakan tugasmu sebagai suami. Mandikan, kafani, sholati, kuburkan. Saya waktu itu melihat Syekh Abdul Razak tertawa sampai merah mukanya. Dan beliau kalau tertawa kan tidak seperti kita, sampai merah mukanya. Maka pada ikhwan yang dirahmati, jadi tidak akan pernah diizinkan. Ya, kalau minta restu nggak akan pernah diizinkan. Maka nasihat saya, beritahu istri bahwa saya mau menikah lagi. Beritahu saja, mau dia nerima nggak nerima itu urusan. Ya, tapi tadi ada harga, ada barang, ada harga. Mengurus satu istri tidak sama dengan mengurus 2 istri. Dan yang paling patut diperhatikan juga adalah, ini berdasarkan pengalaman-pengalaman kawan-kawan ya. Ini ulun belum praktisi masalahnya ya. Dan ulun dilarang sama kawan ulun, Ustadz Firanda, saudara saya karena Allah, antum jangan, cukup saya. Karena mungkin beliau tahu sifat temannya.
Dan yang patut diperhatikan juga adalah 2 poin. Harus sabar. Ketika berpoligami harus sabar. Karena banyak sekali, bahkan mohon maaf, sampai kepada taraf para pendakwah, akibat poligami akhirnya keluarga sebelumnya hancur. Nah, ini tidak bagus. Ya, entah suaminya yang tidak sanggup untuk bersikap dewasa, atau istrinya yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga belum sanggup untuk menerima madunya. Ya, nah ini tidak benar. Saya sering mengatakan, nikah itu kalau satu saja mendatangkan sakinah, tenang, mawaddah, rasa cinta, rahmah, kasih sayang, satu saja. Berarti kalau 2, 3, 4 itu tenangnya double, triple, sama apa? Kuat ya, kuat, tenangnya, cintanya double, triple, kemudian kuat. Kasih sayang juga begitu. Tapi ada sebagian ikhwah yang kadang-kadang kalau sudah menikah yang kedua, gimana kabarnya? Bahkan saya punya teman nikah 3. Kapan beliau bisa beristirahat? Nah ini perlu diperhatikan juga nih. Kekuatan fisik. Ya, yang mau poligami harus perhatikan kekuatan fisik. Yang sedikit saja disenggol langsung letoy, jangan. Ya, jangan. Ada saya punya teman, punya istri 3. Ya, teman dekat saya, punya istri 3. Tapi beliau tidak ngompor-ngomporin. Punya istri 3. Kapan beliau istirahat? Kalau saya datang ke daerah beliau, Ustadz, kapan Ustadz kajian, telepon ya. Kenapa beliau mau menemani saya? Berarti bisa istirahat. Jadi nggak gampang itu, ya. Jadi habis menggilir yang di sini, gilir yang di sini. Ternyata pas yang di sini garing, uyuh. Udah main nih. Harus kuat satu-satunya. Lihat Rasulullah SAW, beliau bisa menggilir istrinya 9 orang dalam waktu sehari penuh. Kuat. Saya pernah ketemu Ustadz di daerah Sumatera. Ustadz, saya wajib poligami. Kenapa? Karena saya kalau istri sedang haid, saya gemetar. Karena tidak bisa digauli kan. Saya gemetar, saya pegang tangannya, kuat banget, kayak kayu. Nah, yang lemah-lemah syahwat jangan masuk dunia itu. Kasihan istrimu. Ya. Misalkan nih orang menggilir yang pertama, sudah selesai, kekuatan penuh di sini. Pas yang kedua, sisanya, kasihan yang kedua. Nah itu perlu diperhatikan. Jadi jangan asal karena terlelek wanita Samarinda, pinanya. Nah, jangan. Kemudian jangan, nggak boleh cicip-cicip. Apa itu cicip-cicip? Misalkan nih, kayak kasus ini tadi. Dia istrinya di Jawa, kemudian dia kerja di sini. Itu nikahlah, nikah yang kedua. Ketahuan istrinya yang di Jawa, langsung istrinya ngelabrak. Langsung istrinya minta cerai atau minta pilihan, pilih dia atau pilih aku. Kemudian sang suami jadi seperti kucing mengkerut, langsung milih istri pertama. Ini si perempuan yang kedua tidak boleh dizalimi. Karena kejadian banyak ini cerita saya sampai kepada saya para ibu-ibu, ya terutama para jandaisme bercerita mereka cerita. Itu dicicip saja. Artinya gini, dinikahi, kemudian setelah 3 bulan ketahuan istri pertama, kemudian jadi kucing mengkerut tadi, ditinggalkan istri yang kedua ini, kemudian dia punya inisiatif. Wah, kalau begitu asik juga nih. Nikah lagi nanti dengan perempuan lain. Ketuaan lagi istri yang pertama, tinggalkan lagi. Nikah lagi yang ketiga. Terus seperti itu. Ini zalim, nggak boleh. Ya.
Ini tidak diperbolehkan. Makanya saya syaratkan harus diberitahu istri yang pertama. Dan saya pesan kepada ibu-ibu perawan atau janda yang ingin dipoligami, harus ada tanda bahwa si istri yang pertama harus tahu. Ya, istri yang pertama harus tahu. Kenapa? Karena tadi agar bisa adil. Masalah istri pertama ridho atau tidak ridho itu bukan urusan. Yang penting tahu. Ini kalau sudah ditanya poligami panjang jawabannya. Apa tanggapan Ustaz terkait kasus yang lagi rame di beberapa sosmed, yaitu bullying? Apakah di pondok-pondok pesantren seperti di pondok Ustaz dan lain-lain bebas dari bullying seperti sekolah-sekolah umum lainnya? Yang mana yang patut disalahkan? Si anak pelaku bullying atau orang tua mereka atau bahkan guru-guru mereka? Bahkan dalam pandangan Islam terkait bullying. Pertama, haram hukumnya. Jangankan sampai memukul, menyakiti. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbanna ahadan. Tidak boleh kamu berkata kasar kepada orang lain sama sekali. Nah, itu. Kemudian kalau ditanya, apakah di pondok pesantren seperti pondok Ustaz bebas dari bullying? Apa maksud bebas bullying? Maksudnya terlepas dari bullying? Maka jawabannya tidak ada. Bahkan pesantren pun ada bullying, cuma sikap merundung, ya, merundung namanya bahasa Indonesianya. Cuma lebih ringan daripada yang di luar, yang bukan lembaga pendidikan agama. Karena seperti di kita di pesantren dan ilmu, perundungan itu termasuk salah satu dari 7 pelanggaran berat di pesantren. Yang ketahuan merundung sudah keluar, pasti itu keluar. Terbukti atau ngaku pasti. Tinggal panggil orang tuanya, silahkan ambil. Kami tidak sanggup. Kita kembalikan, bagi bahasanya kita kembalikan ke orang. Jadi di pesantren saya itu ada 7 dosa atau 7 pelanggaran berat yang kalau dilakukan tanpa harus lama-lama pasti keluar. Pasti keluar. Yang pertama, zina dan semisalnya, termasuk LGBT. Yang kedua, khamr, minuman yang memabukkan, termasuk merokok. Yang ketiga, perundungan, jidal, ya, bertengkar, termasuk perundungan. Yang kelima, sariqah, mencuri. Yang keenam, yang kelima ya. Yang keenam ya. Kelima apa kelima? Yang kelima, berdusta, al-kadzib, termasuk menyontek. Yang keenam, meremehkan pesantren dan pengurus-pengurusnya. Yang ketujuh, merendahkan nama pesantren. 7 dosa besar. Kalau sudah 7 itu udah nggak lama, bahkan kadang sangat disayangkan gitu. Dan di beberapa pesantren bahkan 7 ini saya dapati di beberapa pesantren, orangnya mau lulus kelas 12, berarti kelas 3 SMA, mau lulus sebentar lagi nih, semester kedua ini, anak terbaik, hafal Quran, pokoknya terbaik lah dari sisi akademiknya, tapi ternyata LGBT, nggak bisa, harus keluar. Padahal tinggal ngambil ijazah, harus keluar. Tapi kalau ditanya apakah ada bullying, ada, namanya anak-anak. Tapi bagaimana kita menjaga itu, jangan sampai ada pukul-pukulan, sampai ada menghina. Bagaimana hukumnya setelah masuk di WC lupa baca doa masuk, tapi setelah duduk buang hajat baru ingat diucapkan di dalam hati? Jawabannya tidak perlu diucapkan di dalam hati, ya. Dan tidak perlu juga seperti bacaan makan. Kan kalau lupa bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Enggak perlu juga pas lagi sudah duduk, kan ingat tadi
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith fi awwali wa akhirih. Enggak perlu. Bagaimana pendapat Ustaz tentang anak tantrum? Mohon tips nasihatnya bagaimana memperlakukan anak jika sedang dalam keadaan seperti itu, dan boleh kita mengikuti parenting dalam mendidik anak dengan orang non-Islam terkait pendidikan anak dalam dunianya. Misal contoh, anak-anak jangan diajarkan diam sabar saat tatkala anaknya diperlakukan buruk terhadap anak-anak lain di saat dia bergaul dan anak-anak tersebut melakukan pembelaan playing victim padahal dia salah. Yang jelas begini, di dalam Islam sudah mencukupi pendidikan Islam, ya, adab-adabnya. Kita tidak perlu untuk mengambil dari pendidikan orang selain Islam, dan terutama dalam mendidik anak. Alhamdulillah Islam sudah cukup untuk dalam masalah pendidikan anak, ya, alhamdulillah sudah cukup. Adapun urusan menghadapi anak tantrum, yaitu suka ngamuk-ngamuk, maka yang paling utama doa, kemudian diruqyah, doa dan diruqyah, sering-sering berdoa. Kemudian bapaknya sering-sering mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Sa'id bin Musayyib, "Inni la azidu fi salati liwaladi." Aku nambah salat untuk kepentingan anakku, artinya untuk kesolehan anakku. Itu susah kita pikirkan dengan gaya pendidikan non-muslim, susah. Tapi ada pengaruhnya, karena kita beriman kepada Allah, dan Allah yang maha pengatur, yang maha penyayang, Allah yang maha kuasa, dan kesolehan orang tua sangat mempengaruhi terhadap anak. Itu susah untuk kita lihat ini masuknya kemana ya. Tapi itulah keberkahan ketaatan kepada Allah SWT. Maka saya nasihatkan bagi anak yang tantrum, yaitu menghadapinya dengan diruqyah. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini yang bisa disampaikan. Kita ketemu lagi malam besok insyaallah taala. Subhanakallah walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.